Shalom. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita masuk di dalam tema, yaitu sit down, keep waiting for him. Ya. Sit down. Ya, saya percaya kalian semua sudah duduk saat ini. Tapi apakah kamu menantikan dia? Nah, itu belum tentu. Semua duduk saat ini. Tapi apakah kamu menantikan dia? Ya. But you have to sit down and keep waiting for him. Amin. Kita buka di dalam Rut 3. Ya, kita buka dalam Rut 3. Ya, saya sudah menyampaikan ini dari awal, tapi mungkin ini akan masuk lebih dalam lagi. Rut 3, kalau saudara nanti sempat di rumah membacanya dari ayat yang pertama bisa sampai yang terakhir. Tetapi saya akan membacakannya saudara, bagi saudara adalah ketika sampai dari ayat yang ke-8 hingga yang ke-18. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berilah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Saudara, pasti sudah saya sampaikan tentang Rut. Ini cerita bagaimana sudah pernah mendengar, ya kan, semuanya. Sampai ketika suatu waktu Naomi berkata kepada Rut, sekarang sudah waktunya aku mencarikan kepadamu seseorang yang bisa menaungi kamu. Kemudian Rut diperintahkan oleh Naomi untuk pergi ke pengirikan, ke tempat Boas. Ya, dengan syarat harus, ingat apa? Di ayat yang ketiga, yaitu mandi, berurap, pakai pakaian bagus, pergi ke
tempat pengirikan. Kita udah bahas itu, ya. Mandi, berurap, dan pakai pakaianmu. Pakai pakaianmu yang terbaik. Namun pergi ke tempat pengirikan. Tempat pengirikan tuh kotor banget, gitu. Tapi disitulah Boas itu berada, ya. Kemudian ketika Rut taat kepada Naomi dan melakukan semuanya itu, sudah dilakukan semuanya itu, dan sampai datang ke tempat pengirikan pun dia sudah melakukannya. Dia tidak tidur di samping Boas, tetapi dia tidur di bawah kaki Boas. Itu menunjukkan suatu komitmen, kerendahan hati yang mau tunduk di bawahnya, dan menunjukkan bahwa dia membutuhkan naungan sayap dari Boas. Dia menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan orang di bawah, hamba yang membutuhkan suatu naungan, dan hanya Boas yang bisa memberikan itu. Dan ketika Boas melihat ada orang yang tidur di bawah kakinya, itu dia sudah tahu apa artinya. Ya, kalau dia kira-kira waktu dia tidur kemudian ada orang yang tidur di sampingnya, dia juga tahu apa ini artinya, gitu, ya kan? Tapi ini ada seorang yang tidur di bawah kakinya. Berarti ini bukan main-main. Ini bukan perempuan yang gak benar. Ini perempuan yang baik-baik. Di tengah gelapnya malam tidak ada orang. Kalau perempuan ini mau sesuatu dari Boas, mau yang enak saja, mau hartanya saja, dia tidak tidur di bawah kakinya. Dia langsung tidur di sebelahnya. Kalau dia punya niat jahat, dia langsung tidur di sebelahnya. Tetapi Ruth tidur di bawah kakinya, berbaring di bawah kakinya. Pada saat itu tempat pengirikan kotor banget. Bayangin gimana tuh kakinya Boas. Bau enggak ya sih? Pasti bau dan aduh kotor banget. Nih dia perempuan nih, Ruth duduk di bawah kakinya. Kalian mau enggak sih tidur di bawah kaki seseorang? Belum tentu. Suami istri aja belum tentu nih mau tidur di bawah kaki suaminya. Belum tentu, ya kan? Mau? Belum tentu. Belum tentu. Ngomong mau di sini tapi di rumah belum tentu nih, ya kan? Pasti langsung mau, bau tuh kakimu, cuci deh. Pasti digituin dulu. Tapi dia di situ diam terus sampai ketika Boas bergerak, kok ada orang nih? Siapa kamu? Aku Ruth, hambamu. Nah, dari situ Boas tahu ini perempuan baik-baik. Dan memang tersiar kabar bahwa Ruth adalah perempuan yang baik-baik di kota itu semua. Yaitu sebetulnya dia bukan dari bangsa Yahudi, tetapi dia orang Moab yang datang mengikuti Naomi. Sekalipun suaminya meninggal, tapi tetap dia mau melayani mertuanya dan mengikutinya. Tersiar itu semua kabar. Kasihnya, pelayanannya kepada mertuanya tersiar semua. Dan Boas pun tahu ketika Naomi juga bekerja di ladangnya, dia tahu perempuan ini baik-baik. Apalagi sekarang dia tidur di bawah kakinya. Oleh karena itu Boas jawab, nah sekarang ini kamu menyatakan kasihmu lebih lagi daripada waktu pertama kali itu. Kalau waktu pertama ketemu Boas ketika dia memungut jelai yang jatuh dari pengerja-pengerja di ladang, dia ngambil, ini buat siapa? Bukan buat dia, buat tuh mertuanya. Itu sudah menunjukkan bahwa perempuan ini memiliki kasih yang luar biasa. Tapi ketika dia melihat ada perempuan itu yang selama ini dia lihat adalah bekerja di ladang, ternyata dia mau tidur di bawah kakinya dia. Itu sesuatu tanda kasih yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa orang ini, perempuan ini mau menundukkan diri, submit, memiliki suatu penundukan diri, memiliki komitmen, ketaatan yang luar biasa. Nah, itu menunjukkan suatu kasih, ya, ketaatan, penundukan diri itu muatan daripada kasih. Oleh karena itu Boas berkata, sekarang kamu ini nunjukin kasihmu lebih lagi. Kamu tidak mengejar laki-laki muda, yang miskin maupun yang kaya. Memang waktu itu mungkin usia Boas lebih tua, ya tua. Tapi Boas masih single, ya tua. Dan di situ Boas bisa melihat perempuan ini, Ruth ini, justru menunjukkan kasihnya ketika dia mau berbaring di bawah kakinya. Gak gampang zaman sekarang nemuin perempuan yang mau
tidur di bawah kaki seorang lelaki, walaupun itu suami itu apa, nggak akan ada, nggak bakalan deh. Betul nggak? Nggak akan ada. Tetapi bila itu kau lakukan, itu merupakan suatu tanda bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih, bahwa kamu adalah orang yang mau tunduk, bahwa kamu merupakan seorang yang taat, komitmen, dan setia. Itu tandanya di situ. Apakah selama ini kalian sudah mau duduk di bawah kaki Yesus? Terima Yesus? Ya. Duduk di bawah kaki Yesus? Belum. Apalagi berbaring di bawah kaki Yesus. Oh, tunggu dulu. Terima Yesus, semua orang terima Yesus. Tetapi maukah dia duduk di bawah kaki Yesus? Nggak mau. Banyak yang mau berjajar di sebelahnya, mau berdiri di samping Yesus. Banyak yang mau berdiri di samping Yesus. Hamba-hamba Tuhan banyak yang mau berdiri di samping Yesus. Kelihatan dia, aku yang buat mujizat ini, aku yang bangun gereja ini, aku yang memberitakan firman ini, aku yang melakukan semuanya ini, aku dalam nama Yesus. Nah, Yesus di sampingnya. Tidak banyak orang yang mau terima Yesus dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dia posisinya mau di bawah kakinya Yesus Kristus. Yaitu ketika di bawah kaki itu menunjukkan kasih yang luar biasa dan penundukan diri yang luar biasa. Itu gak ada. Dan lagi ketika di bawah kaki Yesus Kristus, orang itu udah hilang namanya. Tidak akan kelihatan namanya lagi, tidak kedengaran namanya lagi. Yang kelihatan adalah kaki Yesus Kristus. Pada saat itu dia lakukan oleh Ruth. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Semua yang diperintahkan Naomi, dia lakukan semuanya. Sehingga walaupun hanya tidur berbaring, itu sudah menampakkan karakter, sifat, dan apa maunya. Maksudnya apa? Sehingga Boas langsung tahu dan bertindak. Oke, baik, jangan takut. Jangan takut. Langsung keluar kata-kata dari Boas, jangan takut. Aku akan mengepakkan sayapku. Aku akan menaungimu. Itu yang diberitahukan oleh Boas. Aku akan menebus kamu. Tapi memang secara urutan ada orang yang lebih pantas lagi, lebih bisa lagi nebus kamu. Tapi kalau besok orang itu tidak mau nebus kamu, aku yang akan melakukannya. Ya, ini dilakukan. Dan itu semua disampaikan Ruth kepada Naomi setelah dia pulang ke rumahnya. Ditanya oleh ibu mertuanya, gimana tadi? Tadi gimana ceritanya? Ceritain dong. Sudah kau lakukan semua? Sudah. Lalu beginilah yang disampaikan oleh orang itu. Diceritakan semuanya yang disampaikan oleh Boas. Lalu apa kata Naomi lagi? Kalau dia yang memerintah Ruth, kamu ke sana, ke tempat pengirikan. Temui Boas. Terus kemudian cerita, iya loh dia mau menebus saya, mau gini-gini. Nah kalau ibu mertua zaman sekarang, apa yang dilakukan oleh ibu mertua zaman? Cepet sana, deketin lagi, masuk lagi, deketin lagi ke sana, deket lagi sana, deketin terus aja deketin. Tempel dia terus. Jangan sampai dia melirik cewek lain, tempel dia terus, pasti akan melakukan itu. Betul nggak sih? Karena ada juga muatan kalau Ruth ini dipinang, kalau Ruth ini diambil istri, dia juga ikut ambil dapat bagian. Nah ada muatan juga, ada motivasi. Sebagai ibu mertua yang susah payah, yang sudah kehilangan suami, yang sudah kehilangan 2 anak, pengharapan semuanya sudah hilang, tinggal satu nih menantunya. Dia carikan jodoh yang kaya raya. Kemudian orang itu cuma ngomong gitu aja. Zaman sekarang cepet WA lagi, cepet telepon lagi, cepet ke sana, cepet ini pasti di-push. Sana. Betul gak? Tapi apa kata ibu mertua ini? Duduk saja anakku. Duduk saja anakku menanti. Sampai engkau mengetahui bagaimana
kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan pernah berhenti sampai sebelum ia menyelesaikan persoalanmu hari ini. Wah, ini gak ada ibu mertua kayak gini sekarang. Kalian semua kalau jadi ibu mertua jangan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Harus seperti Ibu Naomi ini ya. Kalau ada yang sudah menaksir anak gadismu, jangan disorong-sorong duduk sana-sana, tapi duduk diam, berdoalah saja. Nah, berdoa. Rut diajar untuk duduk diam. Duduk diam gimana? Dia di rumah bersama Naomi. Tidak, udah deh kalau gitu. Oh jelas deh, Boas mau kok. Udah kalau gitu kamu sekarang bebas. Mumpung masih ada waktu, kamu belum dipinang dia. Ya, kamu sana pergi ke pasar, pergi kemana saja, bertemu dengan siapa. Selagi kamu masih ada waktu nih, boleh deh. Tidak juga tuh, Ibu Naomi tidak menyampaikan seperti itu. Tapi duduk diam. Sit down and keep waiting for him. Naomi mengajar kepada Rut, diam, kamu sudah melakukan semua yang aku perintahkan. Kamu sudah taat kepada setiap perintah itu. Dan kamu melakukannya sekalipun kamu tidak paham, tidak tahu adat istiadat, tidak tahu bagaimana, tapi dia taat terus kepada ibu mertua ini. Dan sampai pada akhirnya sudah klimaksnya itu. Di tempat pengirikan sudah klimaks tuh. Tapi Naomi berkata, duduk saja menanti. Nah, duduk ini artinya apa? Duduk ini artinya adalah suatu posisi, bukan pasif. Terbukti saudara semua duduk di sini, tapi saya ngeliat saudara tidak pasif. Karena ada yang megang HP, yang main semuanya, ada yang lihat ini. Nah, berarti duduk itu bukan sesuatu yang pasif, aktif, betul nggak sih? Ada yang goyang-goyang kaki, ada yang segala macam, berarti nggak pasif kan? Memang arti kata duduk sepertinya bukan sesuatu yang pasif, tapi justru aktif. Suatu kata kerja di mana itu menunjukkan gerakan yang aktif, tetapi di daerah yang sudah ditentukan. Di situ saja. Tapi kalau kamu keluar dari kursimu, kamu duduk di sini, duduk pertama kali duduk, ya disuruh duduk saja menanti duduk. Oke, sampai jam berapa? Sampai berapa lama? Kapan nih? Kapan? Saya duduk suruh sampai sini sampai kapan? Sudah duduk terus di sini. Kok nggak datang? Ya sudah, saya berdiri lagi. Mungkin di sini saya kalau duduk di sini orang itu tepat datang, pindah lagi, duduk sini, tetap duduk. Apakah ini seperti ini? Oh, nggak datang juga. Sini kali di tengah sini, dia pasti datang lagi. Duduk loh. Artinya duduk adalah tempat di mana yang sudah disediakan kamu. Di situ kamu boleh duduk. Bukan pindah duduk. Itu berbeda lagi. Yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Naomi adalah duduk sajalah menanti sampai orang itu menyelesaikan perkaramu. Duduk. Dan ketika ia duduk, diajar Rut itu oleh Naomi. Duduk, kamu sabar. Karakternya ditingkatkan lagi. Dengan diam, dengan sabar. Dia sudah memakai pakaian bagusnya. Kalian semua sudah memakai baju pengantin semuanya. Tapi ketika pengantin pria itu belum datang, tetap harus dalam posisi duduk menanti. Duduk menanti. Mau memegang buket, atau engkau bisa juga duduk dengan berdoa. Ada gambar? Nah, seperti itu, berdoa. Artinya duduk menanti itu terus berdoa. Engkau bisa berdoa. Nah, kalau doa, berarti muatan daripada duduk itu apa? Artinya duduk itu juga ketika dia duduk di satu kursi. Tapi itu juga ada muatan apa? Bergaul. Kalau kamu duduk dengan orang yang fasik, berarti kamu bergaul dengan orang yang fasik. Kamu duduk dengan pemabuk, berarti kamu bergaul dengan orang yang mabuk. Tapi bila kamu duduk di sini, bergaul dengan Naomi, berdoa, menanti,
Nah, ketika disampaikan duduk sajalah, menanti. Sit and wait. Ada terjemahan lagi, sit still, berarti diam, gak boleh gerak nih, gak boleh gerak sama sekali. Menanti dalam doa, itu adalah bergaul. Saudaraku yang kekasih, banyak sekali di antara kita menerima Tuhan Yesus, semua sudah mandi, sudah berurap, sudah memakai pakaian pengantin semuanya. Tapi kamu duduk dengan siapa? Selama kamu menanti Tuhan, menanti mempelaimu, kamu duduk dengan siapa? Kamu duduk di suatu perkumpulan yang bukan daripada mempelaimu. Banyak sekali itu terjadi. Kalau orang sudah memakai pakaian pengantin seperti itu, kalau dia tunggu mempelainya, dia harus duduk di rumahnya dia. Dan dia harus bergaul. Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan calon mempelainya ini. Bergaul dengan mempelai prianya ini. Bergaul terus, berdoa, bergaul. Tidak melihat kok belum datang ya. Nggak jadi kalinya. Ya udah saya tunggu di depan, saya tunggu di kafe aja. Saya tunggu di sana sambil ngopi, sambil ini. Tunggu di sana, duduk kok. Saya duduk di sana kok. Saya tidak berjalan-jalan, cuma duduk di sana. Tidak. Duduk berarti kamu bergaul. Jadi ketika duduk ini kelihatannya pasif, tapi kamu bergaul dengan Tuhan. Ini yang diharuskan oleh Naomi kepada Ruth. Sehingga nanti kamu tahu, kalau kamu bergaul terus dengan Tuhan, kamu bergaul, kamu berdoa, kamu akan tahu bagaimana orang ini menyelesaikan perkaranya. Bagaimana orang ini menyelesaikan perkaranya. Ya. Kalau kita saat ini berada di sini, saudaraku yang kekasih. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang gelisah, banyak orang yang takut, banyak orang yang mengalami persoalan semuanya, sehingga mereka mengalami ketakutan. Karena mereka tidak duduk bersama dengan Tuhan. Mereka tidak duduk sehingga mereka takut. Mereka bergaul dengan orang yang juga takut, sehingga membuat orang itu takut juga. Pergaulan yang buruk membuat orang itu jadi rusak juga. Saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kamu duduk sama siapa? Sekarang ini kamu duduk sama siapa? Kalau kamu duduk dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu akan membuat kamu juga menjadi tidak percaya sama Tuhan. Oh enggak bakalan deh, enggak bakalan. Aku kuat kok, bisa, itu bisa. Enggak bisa, saudara. Karena duduk itu menunjukkan posisi kamu tuh ada di mana. Naomi berkata kepada Ruth, kamu duduk saja di sini, karena kamu sudah mau berbaring di bawah kakinya Boas. Berarti kamu tuh sudah memberikan hidupmu, memberikan hatimu, cintamu kepada dia. Kamu tidak boleh duduk dengan orang lain. Kamu tidak boleh berkeliaran. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus duduk di sini. Dan kamu menantikan apa yang dia kerjakan. Ya. Kita buka di dalam Yohanes. Yohanes 16. Kita buka dalam Yohanes 16. Ayat yang ke-29. Kata murid-muridnya, lihat sekarang kau terus terang berkata-kata dan kau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu dikatakan kepadamu supaya kamu Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saat ini sudah datang, sudah tiba.
Ya, bahwa kita ini dicerai-beraikan, artinya dipisahkan, pemisahan itu terjadi. Ya, bahkan semua meninggalkan Yesus, bisa meninggalkan Yesus berkata bahwa semua kamu akan meninggalkan aku, tapi Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Karena apa? Karena Yesus selalu bergaul dengan Bapaknya. Yesus selalu bergaul dengan Bapaknya. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya ini. Dia selalu bergaul. Yesus selalu bergaul. Ya, Yesus selalu bergaul dengan Bapaknya. Terus bergaul dengan Bapaknya. Saudara, kalau dia duduk bersama dengan Bapa, ya, ketika dia mati di kayu salib, kemudian dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tapi sebelum Yesus mati pun, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Karena dia bergaul terus. Dia bergaul terus. Dan dia bergaul terus dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dia bergaul terus sampai waktu dia mati pun, dia bangkit pun, dia tetap bergaul, tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Yesus dibawa, diadili, ya, semua berkata, siapa kamu begini. Dia bilang, anak manusia saat ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib dan sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah duduk di sebelah kanan Bapaknya. Artinya dia selalu bergaul. Bahkan selama di dunia ini dia bergaul terus dengan Bapaknya. Duduk kita saat ini, engkau duduk di mana? Menunjukkan bahwa engkau bergaul dengan siapa. Kalau kita menantikan mempelai kita, tentunya kita semua harus bergaul dengan mempelai kita. Kita harus bergaul, berdoa. Seperti tadi ada tayangan gambar, menanti dalam doa, berdoa terus dengan sikap berdoa terus, sikapnya berdoa terus. Sampai kapan? Bagaimana? Terus berdoa. Ya. Tadi Naomi berkata, tunggu, nanti lihat bagaimana orang itu menyelesaikan perkaranya. Saudaraku yang kekasih, saat ini Tuhan Yesus sudah duduk, amin, di tata sebelah kanan Bapa, Allah Bapa. Percaya? Amin. Dia bukan duduk-duduk loh ya. Bukan duduk-duduk, dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduknya bukan di kursi biasa seperti ini, dia duduk di tahta. Untuk apa dia ada di surga saat ini? Dia sedang menyelesaikan perkara saudara dan saya. Kalau dia sudah selesaikan semua perkara saudara dan saya, dia akan datang dan menjemput mempelainya ini. Sama seperti Boas, ketika dia menyelesaikan, karena mesti ada perkara yang harus diselesaikan. Saudara ya, semua orang yang menerima Yesus Kristus bertobat, menerima Yesus Kristus, engkau sudah mengalami suatu kemenangan, amin, amin. Tapi jangan dulu bersorak-sorai, sebab ada orang yang masih menuntut kamu, sebab ada pihak yang masih menuntut kamu. Sekalipun kamu sudah dibaptis, sudah mandi, berurap, sudah diurapi Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah memakai pakaian pengantin, tapi ada pihak yang masih akan menuntut kamu. Siapa? Iblis. Iblis masih memperkarakan itu dengan Yesus Kristus di atas. Dia masih berjuang sampai detik terakhir, dia berjuang. Ini orang ini punyaku, sekalipun dia sudah terima Yesus Kristus, tapi aku ini melihat, kenapa? Nih, aku bawa nih catatan nih, videonya nih. Dia memang dia sudah terima Yesus Kristus, tapi lihat nih, dia nih mulai berbohong. Tapi lihat nih, lihat ini dia mulai berselingkuh. Adalah videonya. Nah, iblis setiap hari memperkarakan setiap orang yang terus duduk di tempat lain, tidak duduk di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus saat itu
saat ini duduk bersama Allah Bapa. Dia terima perkara itu semua. Dia sedang menyeleksi perkara saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ketika kita masih saat ini menunggu Tuhan Yesus Kristus datang, jangan kamu duduk sembarangan duduk. Jangan kamu duduk dengan orang-orang yang fasik. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat. Jangan kamu bergaul lagi dengan dosamu itu. Tapi terus bergaul dengan Tuhan. Terus bergaul dengan Roh Kudus. Terus bergaul dengan Roh Kudus. Sehingga pihak yang mau menuntut kita tidak punya celah lagi. Tidak ada lagi sodoran video yang disampaikan kepada Yesus. Tidak ada lagi perkara yang diajukan untuk menentang kita. Amin. Kalau masih ada perkara yang diajukan oleh pihak yang menuntut kita, Yesus terus menyelesaikan itu. Diselesaikan semuanya. Sampai tidak ada orang lagi yang bisa menuntut. Dan Dia yang akan turun menjemputnya. Seperti halnya Boas. Karena dia melihat masih ada urutan orang lain yang seharusnya bisa menebus Rut ini. Secara urutan, secara garis silsilah, ada orang yang harusnya dia yang bisa berhak menebusnya. Tapi ketika dikasih tahu, kamu nebus bukan hanya nebus tanah loh ya. Kamu nebus bukan hanya nebus pekerjaan ladang semuanya. Tapi kamu menebus itu tanah semuanya, termasuk ibu mertuanya. Dan ini kamu harus mengawinin dia. Oh tunggu dulu, saya tidak bisa karena saya sudah punya istri. Nah, dengan demikian dia selesaikan itu di pintu gerbang dengan para tua-tua. Sehingga orang yang seharusnya menebus Rut tidak mau, dan itu diberikan kepada Boas. Dan Boas menyelesaikan perkara itu di pintu gerbang. Tuhan Yesus Kristus sudah sebetulnya menyelesaikan perkara kita di pintu gerbang, yaitu di Bukit Golgota. Dia sudah menyelesaikan perkara kita. Namun kalau kita tidak menjaga posisi duduk kita, itu terus ada perkara terus akan terjadi. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan oleh Naomi, kamu tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Kamu tidak boleh hangout dengan siapa-siapa. Duduk diam sajalah menanti sampai orang itu menyelesaikan perkaranya. Dan kamu akan lihat itu. Banyak orang sukanya menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Oh aku sudah dibaptis, oh aku sudah ini, oh sudah bebas, aku bisa. Ada suatu imun di sini, kebal. Aku kalau bergaul dengan orang berdosa nggak bakal jatuh dalam dosa. Aku nggak bakal ikut. Ada Roh Kudus di sini, tenang. Di sini ada Roh Kudus. Jadi aku bisa hangout dengan siapa aja. Ada yang begitu? Tidak bisa, saudara. Oke, sekali dua kali kamu kuat. Tapi kalau itu terus, kamu yang akan jatuh. Oleh karena itu perintah dari Naomi adalah sit down, keep waiting for him. Duduk sajalah di sini, diam menanti, tidak jalan-jalan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan perkara kita di Bukit Golgota. Amin. Tetapi sekarang, kalau saudara kita semua tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, kalau kita semua tidak duduk dan bergaul dengan Dia, bergaul dengan Roh Kudus, maka akan ada perkara baru muncul. Akan ada banyak lagi file-file dimajuin. Ini namanya si A, si B, ini dia lagi ngelakuin ini, muncul lagi. Nah dia tetap melakukan sidang di atas itu, menyelesaikannya. Saudara, kita mau menanti kedatangan Tuhan, amin. Jadi duduk diam saja. Jangan jalan-jalan kemana-mana. Artinya jangan kamu bergaul dengan sembarangan. Oh ada Roh Kudus di dalam kita, tenang, Dia yang menjagai kita. Oh tenang, saya bisa mengatasi ini. Bisa, ini dosa enggak? Ya dosa, tapi aku tidak akan jatuh dalam dosa. Jangan kau pernah melakukan hal itu. Tapi kamu harus duduk diam di dalam bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Sampai tidak ada tuntutan lagi. Dan waktunya sudah tiba. Dia akan datang menjemput kita semua. Amin.
Jadi jangan sampai engkau buat file baru, buat kasus baru, ya, sehingga masuk lagi, ditunda lagi. Oh sudah beres, dia ini, ternyata ada persoalan baru, ada kasus baru, ada kasus pencurian baru, ada kasus pelecehan baru, ada kasus ini pembohongan baru, muncul lagi, ya diselesaikan semua. Tapi biarlah setiap orang yang sudah memakai pakaian pengantinnya sit down, keep waiting for him. Amin. Jangan kamu bergerak kemana-mana kan. Wah aku sudah pakai pengantin kok, pakaian pengantin kok. Tenang, tenang, semua gak akan bisa. Dia takut semuanya. Tapi kalau kamu membuka dirimu, membuka celah, iblis itu bisa loh masuk. Memang ada suatu perlindungan, naungan, penjagaan dari Tuhan. Tapi bila kamu membuka itu celah, dia akan masuk dan menerobos dan menelanjangi kamu dan membawa kamu ke dalam pengadilan Kristus. Saudaraku yang kekasih, sekarang saudara duduk di mana? Coba tanya kanan kiri, lu duduk di mana lo? Oh, jangan ngomong sekarang di mana doa. Lagi bergaul dengan siapa lo gitu. Duduk ini artinya bergaul, bergaul. Ya. Kalau sekarang ke akhir seperti zaman seperti ini, saudara bergaul dengan yang menakutkan, engkau akan jadi takut. Kau bergaul dengan orang penakut, kau akan jadi penakut. Betul gak sih? Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang pemberani, kamu akan jadi berani. Walaupun kamu ada getar sedikit, kamu akan jadi berani. Kalau kamu bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan, kamu akan menerima urapan Tuhan. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang berdosa, kamu pasti akan ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Sekuat apapun, kalau kamu terus bergaul dengan orang berdosa. Iya deh, boleh deh, gak apa-apa deh, sebentar aja, dikit aja, coba-coba sih gak apa-apa. Gak ada yang ngeliat kok, gak ada yang tahu, gak apa-apa, coba-coba lagi. Oh iya ternyata gak ada yang tahu, ternyata pendetanya gak tahu, ternyata istriku gak tahu, ternyata gak ada yang tahu. Oh haleluya, puji Tuhan. Masih bisa seperti itu, masih bisa, haleluya, puji, gak ada tahu. Oh terima kasih Tuhan, Engkau melindungi aku. Ya doanya bagaimana dong, dia bergaul dengan siapa seperti itu? Ada loh, banyak loh seperti itu. Karena apa? Salah bergaul. Bergaul dengan orang yang memberitahukan bahwa gak apa-apa. Kalau kamu berdosa, minta ampun, kamu diampuni, gak apa-apa. Besok lagi jalan-jalan lagi, dosa, gak apa-apa. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan besar sekali, gak apa-apa. Betul? Kalau kamu salah bergaul dengan orang seperti itu, memang gak apa-apa. Ketika kamu minta ampun, masih ada kasih karunia, diampuni. Tapi begitu udah waktu habis semuanya, tidak ada kasih karunia lagi, mampus deh, habis deh, ya kan? Nah bagaimana? Jadi gara-gara apa? Salah duduk. Nah saudaraku yang kekasih, be careful. Lihat kamu duduk dengan siapa. Artinya duduk itu ngomong-ngomong, bergaul dengan siapa. Jangan cuma gak apa-apa ini kita kenalan baru, gak apa-apa kita coba-coba gini. Itu diperintah dari Tuhan atau bukan? Hati-hati. Dengan siapa kamu bergaul itu menunjukkan ending daripada kehidupan. Amin. Kalau mulai hari ini kau bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus, kau bergaul dengan Roh Kudus, maka nanti ending kehidupan pasti ketahuan. Kamu masuk dalam kerajaan surga. Dia yang akan datang menyebut kamu. Jaga tempat duduk kamu, posisi dudukmu dijaga. Jangan sembarang duduk. Katakan sit down, keep waiting for him. Amin. Dengan siapa duduk, jangan sembarang orang. Kalau misalnya ada orang yang dulunya baik, teman kita, sahabat kita, tapi ternyata sekarang sudah tidak bisa duduk lagi sama-sama dengan kita, dia minggir. Jangan duduk dengan dia, duduk dengan yang bisa sesuai dengan firman Tuhan. Harus berani zaman sekarang. Jangan gak enak lah, kan kita harus punya kasih, kan kita harus mengasihi. Pakai ayat tapi nanti lama-lama kamu yang terjerat.
rugi. Sekarang tidak ada waktunya kita untuk seperti itu. Amin. Perhatikan posisimu duduk. Kamu duduk dengan seperti apa? Dikatakan tadi, apakah kamu duduk seperti modelnya Budi kemarin? Duduknya gimana, Bud? Coba, yuk, Bud, sini Bud, temenin saya. Bagaimana posisi orang yang duduk menanti? Duduk menanti. Nanti yang nih, posisi orang duduk menanti kelamaan sampai ketiduran. Sembarang bosol, mabuk. Begitu. Nggak datang-datang Tuhan Yesus, nggak datang-datang sampai dia ketiduran seperti itu. Tetapi posisi yang benar adalah ketika duduk, sit still, diam dalam posisi tegak. Dan kamu harus terus bergaul dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Nah, model kalau dia tadi seperti itu, apakah dia berdoa? Tidak. Dia adalah tidur, mabuk seperti itu. Jadi saudara, perhatikan posisimu duduk. Katakan amin. Dengan siapa kamu duduk? Nah, kebetulan dia duduk dengan saya. Jangan duduk seperti itu. Ini saya harus begini, kamu yang benar. Dengan saya kan, tapi duduknya tidak boleh ikutan saya. Wah, ini bahaya nih, harus saya didik lagi. Cara duduknya jangan ikutan saya. Jangan duduk seperti itu dengan posisi berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoa bergaul dengan Roh. Bukan hanya asal doa. Tuhan, kapan Tuhan, bagaimana? Berdoa dalam Roh, masuk alam Roh lagi. Terima kasih Budi. Masuk dalam alam Roh. Bergaul, masuk dalam alam Roh. Sedikit lagi boleh ya. Masuk dalam alam Roh. Bukan dengan kedagingan doanya. Menanti dalam kedagingan pasti kayak dia tadi, terkapar, ngantuk, begitu. Sampai dia begini, nggak datang-datang. Sudah deh, ngapain deh nungguin? Ya seperti itu. Karena dia menantinya dengan daging. Tapi ketika kita menanti kedatangan Tuhan, masuk dalam alam Roh, dengan Roh bergaul dengan Tuhan, masuk lebih dalam lagi, berdoa. Naomi mengajar kepada Ruth sesuatu yang meningkat. Kalau dia berkata, pertama, mandi kamu, berurap kamu, sekarang pakai pakaianmu yang terbaik. Itu sudah pelajaran bagi Ruth. Tapi kemudian setelah disuruh lagi, sana tidur di bawah kakinya dia, pelajaran lagi baru, yaitu apa? Pendidikan apa? Komitmen, kesetiaan, penundukan diri. Nah sekarang diajar lagi, sit down, sit still. Diajar apa? S A B A R. Sabar. Sabar. Tunggu. Kalau orang menunggu itu harus sabar. Namanya menunggu, gak sabar itu bukan menunggu. Kalau yang ditunggu gak datang-datang, tetap sabar. Sabar. Nah itu gak gampang. Pelajaran yang diajarkan Naomi kepada Ruth sekarang, kalau kamu mau dinikahi oleh seorang yang paling top di Yudea, di Bethlehem, yang kaya, kamu harus sabar. Kamu harus duduk diam. Jangan gegabah, jangan, aduh kok gak dibalas-balas nih WA saya, aduh surat saya gak dibalas, aduh gimana ya, ini kenapa ya kok gak dibalas-balas nih, aduh saya telepon aja kali ya, saya telepon ya. Gak sabar. Aduh padahal aku sudah datang loh. Kurang apa ya? Kemarin kurang cantik kah? Atau kurang bagaimana? Kok gak ada perhatian sih? Gak ada kabar, gak ada telepon, gak ada WA, gak ada apa-apa. Gimana nih? Sabar. Naomi berkata, sit still. Sabar. Sampai kamu nanti akan melihat bagaimana orang itu menyelesaikan perkaramu. Amin. Sampai di sini dulu. Perkara ini belum diselesaikan. Sampai minggu depan. Tapi kita diajar Tuhan lebih lagi. Bukan hanya komitmen saja. Komitmen aja
amburadul pelajarannya. Banyak yang sukar tentang komitmen. Nggak bisa kalau untuk suatu komitmen yang ya, tidak, nggak bisa. Ya jadi tidak jadi ya. Nah itu diubah, komitmen model baru zaman saat ini. Ya kan? Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, katakan amin. Tuhan berkata kalau ya katakan ya. Nah ini kita diajar untuk komitmen, tunduk, merendahkan hati kita. Sekarang lebih lagi sabar. Kok disuruh sabar Bu? Itu banyak masalah, sudah ribet semua gitu. Sabar, duduk, diam, berdoa, sabar. Katakan, senggol kanan kiri, sabar. Katakan, sabar. Orang sabar pasti subur. Sabar, katakan sama-sama, sabar. Jadi menanti itu harus memiliki muatan sabar. Amin, haleluya. Sit down, keep waiting for him. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih.